Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi teori konsep perdagangan internasional demi memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Halo, perkenalkan nama saya Meta Febrianti dengan NIM 34022220132 dari kelas Manajemen Reguler L. Halo, perkenalkan nama saya Riri Nuraini. Saya dari kelas Manajemen Reguler L dengan NIM 340222145. Halo, perkenalkan nama saya Windy Diniati dari kelas Manajemen Reguler K dengan NIM 340222155. Poin pertama akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri merupakan proses kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan laba. Hubungan perdagangan internasional dengan ekspor. Ekspor sendiri merupakan kegiatan mengirim barang ke negara lain. Nah, negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Contoh dari ekspor adalah ketika Indonesia mengirim biji kopi dari Aceh ke Turki. Sedangkan impor sendiri merupakan kegiatan menerima barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut juga dengan importir. Contoh dari impor, misalnya Indonesia mengimpor dari negara luar untuk membeli bahan baku pesawat. Kita sebagai anak muda harus lebih meningkatkan kegiatan ekspor dibandingkan dengan impor, karena dengan ekspor sendiri kita akan memajukan perekonomian Indonesia. Terjadinya pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan terhadap potensi budaya yang dimiliki masing-masing negara dipengaruhi oleh yang pertama, ada luas daerah, yang kedua, letak geografis, dan yang ketiga, iklim. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jika suatu negara memiliki SDM yang tinggi, maka akan menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas lebih baik. 3. Perbedaan iptek. Jika suatu negara menguasai iptek, maka negara tersebut akan memproduksi barang dan jasa lebih cepat, lebih banyak, lebih bermutu, dan lebih efisien dibandingkan negara lain yang tidak menguasainya. Yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa, di mana perbedaan tersebut sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan suatu negeri. Contohnya, seperti seni ukir dan batik Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk bisa membeli barang tersebut. Ada pula keramik Cina yang juga memiliki daya tarik tersendiri bagi negara lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada perbedaan lain-lainnya yang mempengaruhi perdagangan internasional. Di antaranya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Selesai! Belum selesai. Masih ada pembahasan mengenai manfaat-manfaat dan hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Jadi, manfaat dari perdagangan internasional diantaranya yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, menstabilkan harga. Yang keempat, pendapatan negara meningkat melalui hasil perolehan devisa hasil ekspor. Yang kelima, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, mendorong kegiatan produksi. Dan yang ketujuh, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi di masing-masing negara. Adapun hambatan-hambatan dari perdagangan internasional, di antaranya yang pertama, kebijakan proteksionisme, yaitu kebijakan untuk melindungi barang di dalam negeri. Yang kedua, kuota, yaitu kebijakan untuk membatasi ekspor dan impor barang di suatu negara. Yang ketiga, tarif pajak, yaitu pungutan untuk semua barang yang melewati negara, baik masuk ataupun keluar.
Dan yang keempat, politik dumping, yaitu kebijakan untuk menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Itulah tadi manfaat-manfaat dan hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Adapun kebijakan perdagangan internasional, ada 8 kebijakan. Di antaranya, yang pertama, tarif, merupakan pajak yang dikenakan kepada barang yang akan impor. Kedua, subsidi ekspor, merupakan pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan atau perorangan yang akan menjual barangnya ke luar negeri. Ketiga, ada pembatasan impor, yang merupakan pembatasan secara langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang akan diimpor. Keempat, ada pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Yang kelima, persyaratan kandungan lokal, merupakan aturan mengenai bagian tertentu unit fisik. Yang keenam, ada subsidi kredit ekspor, yang merupakan wujud berupa pinjaman yang disubsidikan kepada para pembeli. Yang ketujuh, ada pengendalian pemerintah. Yang terakhir, kedelapan, yaitu hambatan birokrasi, merupakan salah satu bentuk pembatasan dari para pemerintah yang untuk membatasi barang-barang yang akan diimpornya. For your information, untuk perdagangan internasional sendiri, khususnya ekspor, jika kita ingin mengekspor ke negara lain, untuk jangkauan wilayahnya itu menjangkau beberapa negara. Nah, untuk pembayarannya biasanya menggunakan valuta asing karena wilayahnya luas. Untuk sistem pendistribusiannya menggunakan sistem distribusi tidak langsung. Selanjutnya, peraturan. Nah, untuk peraturan sendiri biasanya lebih rumit dikarenakan menjangkau beberapa peraturan di beberapa negara yang pastinya di setiap negara itu berbeda-beda aturannya. Untuk tingkat persaingannya bisa dikatakan juga sulit karena banyak pesaing-pesaing lain dari negara lain. Nah, untuk satuan ukuran, untuk pengeksporan satuan ukurannya biasanya menggunakan aturan yang berlaku secara internasional. Untuk biaya transportasi sendiri itu lebih mahal biayanya karena kan perjalanan ekspor ini melewati beberapa negara, jadi luas dan jauh wilayahnya. Dan yang terakhir, biaya angkutan. Biasanya biaya angkutan ini lebih mahal dikarenakan jaraknya yang jauh mengekspor ke negara lain, jadi pastinya biayanya lebih mahal. Baik, saya akan menyebutkan satu contoh dari masing-masing poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, jangkauan wilayah. Nah, contohnya, dua negara yang berbeda seperti Amerika dan China. Yang kedua, untuk cara pembayaran. Nah, biasanya menggunakan valuta asing atau bisa menggunakan letter of credit dan international bank atau transfer internasional. Yang ketiga, sistem distribusi. Contohnya, kita menggunakan pengiriman yang rumit seperti pengiriman udara, pengiriman darat, dan pengiriman perbatasan. Kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dan barang yang berkualitas tinggi dan murah dapat memunculkan perilaku yang konsumtif kepada para pembeli. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan adanya eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, terlalu tergantungnya seseorang pada ilmu pengetahuan teknologi serta modal asing, maka akan memperhambat pertumbuhan industri dalam negeri tersebut. Dan yang terakhir, kelima, yaitu persaingan industri yang tidak sehat akan membuat usaha yang bermodal kecil akan gulung tikar. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.